Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah nilai minimum ya. Kemudian max sudah ya. Nah, sekarang rata-rata ya. Jadi rata-rata itu rumusnya adalah average ya. Tulisannya average ya. Caranya sama dengan yang tadi ya. Coba kita lanjut saya datanya. Sekarang kita mencari rata-rata ya. Rata-rata ya. Nah, seperti yang Bapak tadi sebutkan, jadi rumusnya adalah sama dengan kemudian average ya. Sebenarnya kalau kita sudah tulis AV, ini sudah muncul sebenarnya ya. AV sudah muncul ya. Kita bisa cari di sini average-nya. Atau bisa juga tulis lengkap. Average. Ini rumusnya ya. Kemudian dalam kurung ya, dalam kurung kita masukkan di data B4 sampai dengan di B10 ya. Kemudian balas kurung. Kita enter ya. Ini sudah masuk di rata-ratanya. Jadi dari data 23 sampai 77 rata-ratanya adalah 62,1 ya. Ini sisa kita tarik ya, tarik ke kanan untuk melihat rata-rata ini. Ini kita bulatkan misalnya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi yang baru masuk ada berapa orang ini? Sekianti dengan satu. Jadi caranya adalah yang baru masuk ya. Jadi untuk rata-rata adalah sama dengan average ya. Average. Kemudian tanda kurung. Kita mulai di data B4 sampai dengan di B13. Kemudian tutup kurungnya. Kemudian kita enter. Ya. Oke, dipaham ya sampai di sini? Mencari rata-rata bisa ya? Diikuti prosesnya. Paham, Pak. Oke. Coba kita buktikan ya, apakah betul ya average itu adalah ini ya. Kalau kita menggunakan manual, rata-rata kan adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan berapa berapa jumlah data ya. Jadi kalau misalnya di sini data 1 adalah 621, itu kita akan bagi dengan berapa jumlah data ya. Jadi jumlah datanya itu adalah 10 ya, ada 10. Totalnya itu adalah 621 ya, kalau kita mencari rata-rata ya. Sama dengan ini kita coba buktikan ya, 621 dibagi dengan 10 ya. Jadi sama ya, jadi average itu sama dengan kita manual atau bisa juga langsung average ya. Tahu seperti itu. Oke, saya kira seperti itu untuk rata-rata. Lanjut lagi. Kemudian count ya. Count itu adalah menghitung jumlah data dari suatu register individu. Count berapa jumlahnya ya. Oke. Misalnya seperti ini ya. Jadi kalau datanya ini yang Bapak kasih contoh, ini data sederhananya jumlah datanya itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit jumlahnya cuma 10. Bayangkan kalau datanya banyak ya. Datanya banyak, kita mau lihat ada berapa jumlah ya. Jadi count itu adalah berapa jumlah ya. Misalnya nanti ada data yang kosong ya. Seperti ini ya.
Misalnya ada data yang kosong seperti ini ya, misalnya nanti akan dapat keluar data seperti ini. Kita akan count ya. Rumusnya sama ya, sama dengan count. Kemudian tanda kurung B3 sampai dengan B14 ya. Ini akan menghitung berapa jumlah data yang terisi ya. Ternyata jumlah data yang terisi adalah 10 ya. Jadi yang Bapak tadi buat ini, meskipun datanya ada 11 ya, tapi ternyata data yang tidak terisi itu dia tidak terhitung sebagai data ya. Jumlah itu ada 10 ya. Coba kalau Bapak kasih 1 ini, pasti akan berubah menjadi 11 ya. Jadi itu tujuannya nanti kalau misalnya ada data yang kosong, kita melihat sebenarnya ada berapa jumlah ya data yang terisi. Itu rumusnya adalah count ya. Oh. Seperti itu ya. Pasti nilainya yang lain 10 ya, karena yang tadi Bapak tambahkan 1 ya. Oke. Ya. Pak Adi kunci. Pak Adi. Tunggu dulu ya. Kalau tunggu dulu ya, Bapak bicara dulu dengan rekannya. Sebentar. Eki.
Halo, assalamualaikum. Minta maaf ya Bapak, ini ada Pak Dekan mau ajak ke laboratorium. Iya, Pak. Iya. Mas, Teman belum diadmit, Pak. Ini Bapak sudah admit ini. Ya minta maaf tadi ya karena Pak Dekan ajak bicara, jadi ini Bapak coba hentikan tadi. Apa namanya? Pak Dekan mau ke ditemani tadi, Pak bilang lagi mengajar tak apa. Terus di atas itu ada pembangunan. Nah, jadi kalian yang belum pernah jalan-jalan ke kampus, itu sekarang sudah bagus. So, ada laboratorium, kemudian ada ruangan perkuliahan. 2 gedung, 4 lantai. Terus hari ini peletakan batu pertama perpustakaan. Sudah bagus di atas itu. Nantilah kalian jalan-jalan lagi ya. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai di KON ya? KON. Oke, coba kita lanjut di materinya lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah concatenate ya, dia berfungsi untuk menghubungkan data antar kolom ya. Jadi misalnya ada 2 data yang mau kita gabungkan. Saya kira sebenarnya ini tidak terlalu penting ini. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau coba. Karena ini juga pernah Bapak temukan ini, datanya Bapak dulu mau gabungkan antara 2 data ya. Rasanya bisa kita coba. Kita coba saja ya. Sama dengan kita coba dulu ya. Oh, dia harus teks, dia nggak bisa angka ya, nggak bisa angka ini. Oh, ternyata bisa ya. Jadi kita bisa gabungkan 2 buah angka ya menggunakan sini. Oh, cuma kita tidak bisa bulatkan. Jadi 276 kita gabungkan dengan 192 ya. Jadi 2761 192. Itu tidak terlalu penting juga ini ya. Lanjut saja ke yang lain. Kemudian ada produk ya. Kemudian ada produk ya. Produk itu berfungsi melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Misalnya produk number. Kita mau ini ya, kalikan beberapa sekumpulan data pada satu range. Kita mau kalikannya misalnya 4, 5 atau 2 ya. Saya kira ini tidak terlalu penting. From berfungsi membulatkan ke digit tertentu. Ini kalau kita mau bulatkannya. SQRT. Ini yang pentingnya akar ya. Untuk akar itu rumusnya adalah SQRT ya. SQRT kemudian angkanya berapa ya? Coba akarkan. Masuk lagi ke sini ya. Coba akar. Di sini kita akan coba mengakarkan data 1 ya. Sama dengan SQRT ya. SQRT ini sudah muncul ya, SQRT. Akar dari 23 itu sebenarnya berapa ya? Kita pilih saja B4. Kemudian balas kurung. Ini bisa kita enter ya. Ini sudah muncul, berarti akar dari 23 itu adalah 4,79 ya. Ini kita short ke bawah ya. Sudah bisa dapat nilainya. Ini ya. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan kemudian SQ ya, IRT. Kemudian dalam kurung kita klik datanya ya, datanya B4. Kemudian balas kurung. Kemudian enter. Ini ya. SQRT. Oke, kita lanjut lagi.
Setelah data, kita masuk di power ya. Di power itu menghasilkan bilangan yang dipangkatkannya. Jadi power, number, kemudian power ya. Misalnya kita mau pangkat ya. 3. Pangkat ya. Kita coba pangkat. Untuk pangkat itu dia menggunakan rumus sama dengan power ya. Jadi power. Sama dengan power. Kemudian awal kurung. Ada kurung 23. Kita coba pangkatkan berapa ya? Kita pangkat 10 coba ya. Jadi 23 pangkat 10 ya. Sama dengan enter ya. Oh, ini ada yang salah ya. Ini apa yang salah? Untuk memanfaatkan waktu, terutama terima kasih kepada para penguji, ini ada yang salah ya. Gua coba cek lagi rumusnya. Power number kemudian pakem sebelah ini. Untuk tulisannya adalah sama dengan power kemudian angka sama dengan power 62. Coba kita coba ya. Kenapa dia tidak bisa ya? Sama dengan baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan oh ini ya, sorry 23 bukan titik 2 ya, tapi dia adalah titik koma ya, titik koma kemudian 10 ini ya. Coba pangkat 2 saja ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang salah pasti ada rumusnya yang ini ya. Kalau kayak tadi ya, formulanya error, itu kalian jangan panik, kalian cek kembali apa yang salah ya. Ternyata Bapak tadi kesalahannya adalah Bapak titik 2 ya. Jadi B23 kemudian Bapak pangkatkan tadi titik 2 ya. Titik 2 10 ya. Dia error ya. Tidak bisa. Ternyata kesalahannya adalah kalian perhatikan ya, di power number, dia number ya berarti angka. Kemudian titik 2 ya, titik koma. Maaf, titik koma. Kemudian kita mau pangkat berapa ya? Misalnya Bapak pangkat 2 ya. Gitu ya. Ini bisa kita tarik. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah power, sum key, sekian tidak terlalu penting. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya. Jadi ini adalah dasar ya, dasar dari menggunakan Excel ya. Jadi kalau kalian sudah bisa tadi menjumlah, mengurang, mengalih, membagi, kemudian akar, pangkat, minimum, maksimum, rata-rata, kon. Ini insya Allah kalian sudah bisa mengolah sebuah data ya, sebuah data sederhana ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi di latihannya ya.
Ini Bapak perlihatkannya, itu tadi ya secara simpel ya. Bagaimana kalau misalnya kalau kita sudah punya data penelitiannya. Jadi, ini Bapak contohkan data penelitiannya Bapak. Ini kelihatannya jadi ini adalah cara membuat tabulasi ya. Jadi kalau kita membuat tabulasi, karena kalau kita berbicara mengenai data, berbicara mengenai angka, itu pasti kita akan pusing ya. Pusing dalam artian kita itu akan dihadapkan oleh banyak angka. Dan ini yang biasanya membuat kita malas membuka file karena isinya adalah angka-angka ya. Ini Bapak kasih contoh ya, datanya Bapak misalnya data pengukuran panjang tubuh ikan ya. Bapak kasih contoh 1, ini Bapak ada 6 sungai ya. Coba buat 1. Datanya itu baik. Nah, ini adalah data penelitiannya. Ini adalah data penelitiannya Bapak. Data penelitian morfologi ikan di satu sungai ya. Ini adalah kode-kodenya ya. Panjang, panjang standar, panjang sirip dan sebagainya ya. Ini ada 30 sampai 3 berapa ini? Ada 31 ya. Kemudian di sini ada sampai 30. Ini kalau kita lihat ini sudah pusing ya. Ini belum kita olah, ini sudah pusing ya. Belum lagi kalau kita mau standarisasi, kita mau olah seperti ini ya hasilnya. Itu akan kita ini. Bapak kasih contoh 1. Ini aja data 2 pelatihan. Ini adalah data reproduksi ikannya, data kan kalian sudah ambil mata kuliah biologi perikanan ya, kalau tidak salah. Ini contohnya. Ini Bapak punya data hubungan data biologi reproduksi ikan. Jadi ada data panjang total, ada panjang bobot tubuh, ada bobot gonad, ada seks, ada TKG, ada BGS, ada fekunditas, kemudian ada IKG. Bapak coba perlihatkan ya, ini salah satu yang juga yang sangat penting adalah menggunakan fasilitas filter. Jadi fasilitas filter itu adalah ketika kita misalnya mau menghitung dari datanya Bapak ini misalnya ada berapa ini? Ada 104 ekor ikannya. Kita mau hitung ikan yang berjenis kelamin jantannya. Caranya adalah kita sisa filter ya. Ini kita bisa filter. Ini kita blok ya, kita blok di judulnya ya. Kemudian kalian masuk nanti di sini ya, di filter. Ini ya. Nah dari datanya Bapak ini yang data 100 sampai 104, Bapak akan munculkan hanya ikan yang berjenis kelamin jantan ya. Ini kalian bisa masuk di filter. Setelah kalian masuk di filter itu kan muncul seperti ini ya, seperti ada tanda apa ini namanya ini, tanda arah panah ke bawah ya. Bapak ke filter untuk memunculkan hanya data jantannya, jantan saja muncul. Ini ya, jadi seperti ini ya. Jadi setelah Bapak filter, data betina itu dia akan hilang ya, tapi yang muncul itu adalah data jantan. Jadi ini Bapak bisa pisahkan ya jantan dengan betinanya. Tidak perlu kalian cek satu-satu ya. Karena kalau kalian cek satu-satu, misalnya mau copy satu-satu jantan ini ya, kita mau pindahkannya, itu kan lama sekali ya, lama dan pasti akan ada data yang hilang. Tapi kalau kita seperti ini nih akan cepat ya, jadi menggunakan fasilitas filter. Begitu juga kalau kita mau urutkannya, misalnya datanya kita mau urutkan dari terendah ke terkecil, bisa kita klik ini ya. Caranya sama tadi, jadi kita klik filter ya, filter blok dulu ini, kemudian kalian klik filter ya, filter. Kalian klik filter, kemudian kalian klik tanda arah panah ke bawah, kemudian sort ya, sort dari yang terendah ke terkecil. Ini jadi datanya ini sudah berurut ya dari urutan terendah 50 sampai 121 ya. Jadi sudah berurut. Tanpa kita urutkan satu-satu, sudah berurut ya. Jadi datanya sudah berurut dari ukuran ikan yang terkecil sampai ke ukuran ikan yang terbesar. Nah ini adalah fasilitas yang filter ya, yang cukup
mungkin nanti akan bermanfaat juga bagi adik-adik sekalian kalau melakukan pengolahan data. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang belum diadmit, sudah admit semua? Tidak ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin minggu depan kita coba belajar membuat grafik ya. Membuat grafik, berbagai macam grafik ya. Oh ini, membuat persen ya. Nah, ini mungkin agak ini ya. Mana tadi datanya? Coba masuk lagi. Bagaimana membuat ini ya persen ya, membuat persen. Ini coba Bapak. Ini ada juga ini apa namanya? Kita coba pindahkan ke data 2 ya. Ini kalian bisa copy paste seperti ini ya. Copy paste dulu. Copy dan paste ya. Sekarang bagaimana caranya kita menghitung persen ya, persentase ya. Oh, atau di sini tadi ya, tempat yang tadi ya. Kita coba buat persentase ya di sini ya. Persentase. Masih ingat bagaimana menghitung rumus persen? Jadi kalau masih ingat di mata kuliah statistik ya. Mata kuliah statistik. Oh, persen itu adalah sama dengan data yang akan kita persenkan dibagi dengan jumlahnya ya, dibagi dengan jumlahnya, jumlah total ya, total data. Jadi misalnya 23 ya, kita mau persenkan 23 dibagi 622 ya, 622, kemudian dikali 100 ya, dikali 100. Kita enter ya, ini dapat ya, jadi dapat persennya. Jadi 23 dari 622 itu adalah 3,70% ya. Ini bisa kita short ke bawah. Oke. Nah, sekarang muncul ya. Kenapa muncul seperti ini? Ada tanda ini ya, tanda silang. Kenapa dia tidak bisa di ini ya, di short ke bawah? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa dia bisa salah? Pak. Karena tidak bisa lagi dipersenkan lagi mungkin, Pak. Tidak bisa apa? Tidak bisa dipersenkan. Bisa dipersenkan, bisa. Kenapa dia tidak bisa dipersenkan ya? Kenapa dia tidak bisa ditarik ya? Kan kalau tadi Bapak tarik bisa ya? Kenapa ini tidak bisa ya? Karena tidak sampai ke sana mungkin jumlahnya, Pak. Siapa nih yang menjawab ini? Itu yang akal. Ya, betul ya. Jadi Ya, Pak. Dia apa namanya ini? Dia tidak, kan ini kan B4 ya dibagi dengan B15. Kalau kita tarik ini, kalau kita tarik begini, maka ini akan berubah ya. Jadi B5 dibagi dengan 1. Jadi begitu seterusnya. Kalau kita tarik lagi ke bawah lagi, misalnya ini ya yang tanda ini. Ini sudah 73 dibagi dengan 20. Jadi dia turun terus rumusnya. Paham ya? Beda dengan tadi. Kalau tadi ini kan dia rumusnya masih sama ya. Masih sama karena pembaginya ini dengan ini. 23 dengan 12, kemudian 24 dengan 12, 25 dengan 11 ya. Jadi pasti hasilnya kan sama ya. Kalau ini persen, kan kita mau bagi dengan jumlah ini ya, 622. Sementara kalau kita tarik ke bawah, itu kan berubah dia punya rumus. Seperti 24 ini dia tidak akan membagi 622 ya, padahal harusnya 622. Nah, bagaimana caranya? Ini kalian ingat baik-baik ya. Caranya adalah kita berikan tanda S dollar ini ya. Jadi kita kasih simbol di sini ya. B4 kemudian B15 ya.
B15 itu adalah jumlah total data ya 622. Kenapa kita perlu kasih S? Supaya dia tidak bergerak, artinya dia stabil ya. Pembaginya adalah B15 tetap ya, dolar ya. Kasih S. Jadi kita kasih B, kemudian kasih simbol S, S mata duit dolar ya. Kemudian kita enter ya. Kemudian coba kita tarik ya, kita tarik ke bawah. Biar kamu bilang bukan pertanyaan, tetap pertanyaan itu. Oke, dipaham sampai di sini? Belum dipaham? Masih belum dipaham ya? Jadi kita ulangi lagi ya. Oke, Bapak ulangi ya. Jadi fungsi dolar di sini ya, S. Kalian perhatikan S begini ya, S bagaimana tadi itu? S begini ya, ini ya. Jadi fungsi simbol S adalah ketika ada data kita ingin permanenkan ya, kita akan permanenkan. Sebagai contoh misalnya yang tadi ya, jadi sama dengan 23 kemudian dibagi dengan 622 dikali 100, kita mau bawa persen ya. Kita mau bawa persen, kemudian kita enter ya. Hasilnya adalah ini. Kalau kita short itu pasti akan ini ya, karena dia akan bergerak. Jumlahnya itu, pembaginya itu tidak akan 622 ya, tapi bergerak ya sesuai dengan urutan short. Seperti ini. Sehingga kita perlu menambahkan simbol S ya, menambahkan simbol S di pembaginya supaya pembaginya itu tetap. Nah, sekarang ini Bapak kasih simbol di pembaginya di B15 ya. B15-nya Bapak kasih simbol seperti ini. Kemudian Bapak akan enter ya. Ini. Setelah Bapak enter, Bapak akan tarik ke bawah. Seperti ini. Kalau kita jumlahkan sama dengan sum ya. Sum dari atas ke bawah. Jumlahnya pasti 100 ya. Jumlahnya 100 ya. Karena kita buat persen. Nah, kalau kita cek 624 dibagi 622 ya. Karena Bapak sudah kasih simbol S tadi ya. Kemudian 1 dibagi 622. Pembaginya pasti itu ya. 622 ya. Jadi itu perlunya kita kasih simbol S. Ini nanti kalau kalian mengolah data sudah tahu caranya ya. Fungsi dari S. Ambil di mana lagi itu S data di Pak? Kenapa? Ambil di mana S Pak? Diklik shift 4 di nomor 4 kalau di keyboard. Di keyboard shift 4 simbol S. Ada ya? Ada Pak. Ah ya, pakai itu supaya dia pembaginya tetap. Jadi dia tidak ini ya. Tidak berubah-berubah. Baik, kalau sudah dalam bentuk persen, ini kita bisa bikin grafiknya misalnya. Nanti dalam minggu depannya kita buat coba-coba buat grafik saja. Oke, ada mau ditanyakan berkaitan dengan pengolahan data? Menggunakan. Pak, tapi Pak itu yang hasil keseluruhannya tadi yang persentase yang di bawah 100. Bagaimana Ya, tadi itu Pak? Namanya persen kan dia pasti 100 kan? Kita persenkan kan, jadi ada berapa persen dari data ya. Jadi 62. Oh, iya, Kan Pak, iya. jumlah data kan ada 622. Sementara kita punya 23 ya. Jadi 23 itu sebenarnya berapa persen dari 622 ya. Jawabannya adalah 3 ya. Kalau kita jumlahkan semua pasti 100. Kalau bukan 100 berarti salah persennya. Salah rumusnya ya. Kan rumusnya kan kalau membuat persen itu kan data dibagi dengan total jumlah data, kemudian dikali dengan 100. Itu jumlah mencari persen ya. Kalau bukan 100 jumlahnya berarti itu bukan persen. Berarti ada yang salah di perhitungannya. Oke, dipaham ya?
Misalnya kita ini ya, mungkin yang lebih contoh lebih paham lagi ya. Ini buat data 50 misalnya ya, 25 dengan 25 ya. Ini buat data. Kemudian total. Ini kan jumlahnya 100 ya. Ini kan kalau kita punya data 100 ya, kita punya data 100, kemudian ada 50, ada 25, 25. Kalau kita mau persenkan kan pastinya hasilnya sama ya. 50 dibagi dengan 100 dikali 100 ya. Pasti hasilnya sama ya. Sama tadi kita kasih dolar lagi ya. Pasti jumlahnya 100 ya. Ini contoh perhitungan sederhananya ya. Jadi pasti jumlahnya adalah 100 ya. Kalau kita buat grafiknya seperti ini ya, misalnya siapa tadi itu? Rahayu ya, Rahayu. Kemudian Randy. Kemudian Karudi misalnya ya. Ini nanti kita bisa buat grafiknya ya. Grafik P-nya seperti apa. Nah, ini juga Bapak ajarkan ya, bagaimana mengcopy sebuah rumus ya. Mengcopy sebuah rumus. Ini biasanya kalau kita mengcopy seperti ini hasil perkalian ya. Kalau kita copy biasa ya, kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Copy biasa ya, paste biasa saja. Ini akan terjadi value ya. Kenapa dia value? Karena ini adalah hasil perkalian. Jadi kalau kalian pindahkan di sini, maka itu tidak akan terbaca angka. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah hasil perkalian. Beda halnya kalau yang ini ya, yang ini masih data mentah ini. Kalian copy biasa ya, copy. Kemudian paste di sini, paste biasa ya. Akan terbaca nilainya. Tapi kalau kalian copy yang hasil perkalian ke sini, itu asalnya akan value ya. Atau misalnya ini ya yang hasil perkaliannya, ini kan data mentah ya. Ini data mentah, ini adalah hasil penjumlahannya. Coba Bapak copy yang penjumlahannya, Bapak copy penjumlahan, kemudian pindahkan ke sini ya. Bapak paste di sini ya. Hasilnya akan 0. Kenapa hasilnya 0? Karena dia hasil rumusnya hasil perkalian. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak berubah? Ini Bapak ajarkan ya. Kalian copy biasa ya. Kalian copy. Kemudian pada saat kalian ingin paste, ini pilihan paste itu macam-macam. Ada paste biasa, terus ada paste angka, ada paste rumus, ada paste kita mau bolak-balik. Kalian gunakan paste value ya, hasil. Jadi kalian gunakan paste value. Nah, ini apa namanya? Data yang penjumlahan itu akan terbaca sebagai angka, dia tidak akan terbaca sebagai rumus. Ini kalian bisa coba di ini ya. Nah, seperti yang tadi ya, ini Bapak mau copy ini yang rumus ya. Kalau Bapak copy biasa, paste di sini ya. Hasilnya seperti ini ya. Tapi kalau Bapak copy, kemudian paste menggunakan value atau angka. Nah, ini bisa ya. Jadi terbaca angka, dia terbaca sebagai rumus. Itu juga salah satu ini ya. Mungkin skill yang bisa kalian gunakan nanti kalau saat pengolahan data ya, sudah penelitian ataupun PKL ya. Yang tadi yang buat grafik ya. Jadi kalau kita buat grafik itu gampang sekali. Mungkin minggu depan saja kita bisa buat grafiknya ini. Seperti ini ya. Nanti saya minggu depannya. Waktunya sudah mau habis ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Minggu depan kita coba menyajikan data dalam bentuk grafik ya. Data itu bagaimana supaya informasi itu dia bisa lebih mudah ditangkap. Kalau dalam bentuk data seperti ini kan biasanya kita agak pusing ya. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk grafik, informasi itu akan lebih mudah disampaikan ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah dipaham? Nanti tolong di ini ya, dipraktekkan di rumah ya. Praktekkan di rumah. Yang Bapak tadi jelaskan.
Oke, kemudian Bapak akan kasih tugas kalau ada yang bertanya. Tugasnya adalah ini tugas pertama ya. Tugas pertama itu nanti kalian melakukan pendataan ya, pendataan rumah tangga perikanan ya. Rumah tangga perikanan ini bagi adik-adik yang tinggal di sekitar pesisir ya, kampung nelayan. Itu silakan melakukan pendataan data rumah tangga perikanan ya. Tetapi bagi mahasiswa yang tinggal mungkin jauh dari pesisir, tidak usah dipaksakan harus mendata perikanannya, tapi tidak apa-apa data di sekitar rumahnya saja ya, rumahnya atau data keluarga juga bisa. Itu kalian nanti data ya, jadi nama kepala keluarga, kemudian usianya berapa ya, jadi usia kepala keluarga itu dia usianya berapa, 64. Kemudian jenis kelaminnya ya, apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Kemudian jumlah keluarga ya, jumlah keluarga itu anaknya berapa ya, anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian orang tua ya, ini dalam hal ini bapak atau ibu, karena misalnya juga dia duda ya, sudah tidak ada istrinya, ini bisa kosongnya 0 nilainya, kalau dia masih ada 1 ya. Kemudian berapa jumlah balita ya, 0 sampai berapa tahun, kemudian jumlah yang anak yang sekolah ya, ada berapa orang. Dalam artian TK sampai perguruan tinggi ya, ada berapa ya. Kemudian nanti silakan di total jumlahnya, di bawah ini ada total ya, jadi total jumlah anak laki-laki berapa, kemudian anak perempuan, bapak ibu, di total di sini ya, total di sini. Kemudian rata-ratanya berapa, seperti yang pernah bapak ini kan ya, rata-ratanya berapa. Kemudian jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan, ini kalian masukkan datanya di sini ya. Jumlah balita, kemudian jumlah anak sekolah SD. Oke, itu tugas yang pertama. Nanti di sini tulis namanya, nama, NIM dengan dusunnya. Dusun data itu siapa ya? Nah, terserah ini Bapak tidak ini kan terserah kalian mau wawancara langsung atau kalian mau buat misalnya sudah kenal ya, enggak perlu diwawancarai lagi. Kalian tulis saja, sudah tahu, itu enggak apa-apa ya. Kalau sudah kenal tetangganya, omnya atau apa, enggak perlu lagi didatangi, kalian tulis saja di sini langsung. Maksimal berapa keluarga, Pak? 15, berapa jadi kalian ambil 15 ya. Siap, Pak, siap. Kalau jadi Bapak tidak instruksikan untuk mewawancarai ya, jadi kalau misalnya enggak bisa diwawancarai enggak apa-apa ya, kalian tulis sampai 15. Kan ini latihan saja ya, latihan saja. Enggak perlu kalian ini ya. Tapi kalau kalian mau mendata juga enggak apa-apa ya. Takutnya kalau kalian mendata nanti dikira bantuan. Biasanya kalau di masyarakat ya. Itu Pak, nama kakak Pak, nama kepala keluarga. Iya, kalian kan pasti kenal tetangganya tuh. 15 orang pasti kenal lah. Misalnya siapa. Minimal ini saudara, bisa saudara, sepupu apa. Oh, minimal 15 kakak Pak, begitu Pak. Iya. Kalian buat datanya ini untuk latihan saja ya. Ini buat untuk latihannya, bukan untuk ini ya. Kalian buat latihan saja. Kalau misalnya enggak bisa diwawancarain, enggak apa-apa ya. Kalian ini saja, tulis saja sampai 15. Enggak apa-apa datanya ini ya. Datanya maksudnya enggak real begitu ya. Ini untuk latihan saja ya, bagaimana supaya kalian bisa. Kemudian nanti yang data kedua, ini Bapak akan coba ya, buatkan data. Mantra bos. Kemudian ini adalah untuk tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua itu kalian buat seperti ini nanti ya. Bapak akan hapus ini rumusnya ini. Bapak akan hapus rumusnya semua. Bapak akan hapus rumusnya semua ya. Kemudian Bapak akan buat data ya. Ini saya datanya enggak apa-apa. Ini nanti datanya silakan dikerjakan masing-masing ya. Jadi nanti ada 2 sheet. Ada 2 sheet. Bapak akan kirimkan filenya ini.
Sheet pertama adalah data berkaitan dengan rumah tangga perikanan. Kemudian sheet kedua adalah latihan pengolahan data. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Bapak tidak akan supaya semua tidak supaya tidak sama per orang ya. Jadi kalau datanya sama, pasti satu orang saja yang kerja ya. Jadi, supaya tidak sama datanya ke semua orang. Jadi tolong data yang Bapak berikan ini dijumlah dengan tanggal lahirnya ya. Misalnya Bapak kasih contoh, Rani tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 11, Pak. 11 ya. Jadi berarti datanya Rani itu adalah 23 tambah 11 ya. Itu ditambah dulu ini. 23 tambah 11 ya. Berarti 34 ya. Kemudian 12 ditambah 11 berarti 23 ya. Seperti itu ya. Jadi datanya itu tolong ditambahkan dengan sesuai dengan tanggal lahirnya ya. Bapak kasih keterangan di sini ya. Oh iya, Pak. Supaya tidak sama ya. Sampai seterusnya turun, Pak, dijumlahkan. Ya, sampai seterusnya. Nama, kemudian tanggal lahir ya. Silahkan nanti di ini ya, dikerjakan datanya. Seperti yang Bapak tadi contohkannya. Kemudian nanti dikirimnya file Excel ya. Jadi jangan dikirim file PDF, jadi Excelnya dikirimnya. Dikirim ke Bapak. Iya, Pak. Sheet pertama itu adalah data rumah tangga perikanan, sheet kedua adalah latihan pengolahan data ya. Oke, dipaham ya sampai di sini? Iya, Pak. Jadi nanti Pak dikirim filenya lewat Excel, Pak, dikirim lewat email ke Pak atau Ya lewat email, lewat email. Oh iya, Pak. Atau lewat ini ya Google Classroom-nya nanti Bapak buat kelasnya. Oh iya, Pak, bisa, Pak. Kemudian Arif tolong buat kelasnya ini ya, buat grup WA ya untuk kelas karena mungkin kadang juga Arif mungkin sinyalnya hilang atau apa jadi terlambat kirim kayak tadi ya, sudah terlambat mengirim linknya ke temannya. Tolong nanti dibuat WA grupnya supaya Bapak bisa langsung share ya kalau ada informasi atau tugas ya. Arif, monitor ya. Enggak ada. Ya, oke. Ini data-data. Kenapa? Bisa Arif? diambil ini sebentar data-data itu yang pertama, Pak. Bisa diambil di WA, Pak. Nanti Bapak akan kasih ini ya. Bapak. Tapi Bapak tidak akan kasih ini file Excel-nya ya. Kalian ketik sendiri Excel-nya ya. Supaya kalian latihan juga buat tabel data ya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, dan lagi ya. Rekaman videonya dikirim nanti, Pak. Oh iya, nanti Bapak upload di YouTube ya, kalian nonton sekalian ini ya, like. Nanti Bapak, makanya kalian buat grup dulu lah. Buat grup Siapa? Grup WA ya, WA khusus mata kuliah ini? Pengolahan data ya. Iya, Pak, siap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada saran untuk perkuliahan selanjutnya bagaimana? Apakah tadi dipaham ya kalau Bapak menjelaskan seperti ini ya, karena soalnya kalau tatap muka itu sebenarnya lebih bagus karena langsung praktek ya, Bapak langsung kalian bawa laptop, langsung kerjakan di situ. Tapi bisa dimengerti ya? Ya, Pak, ada dimengerti. Intinya kalau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa WhatsApp ya di grup, apa yang tidak dipahami ya. Begitu. Kemudian Bapak sarankan nanti kalau ada yang kerjakan, jangan dikasih temannya rumusnya ya. Kalau sudah dibuat, misalnya ada satu orang yang sudah kerja, Rani atau Randy misalnya sudah mengerjakan, jangan dibagikan ke temannya file Excel-nya.
Nanti kalau kalian bagi, sisa ganti angka saja itu. Ya, biarkan temanmu sendiri mengerjakannya supaya dia bisa berkembang juga, bisa juga mengolah data. Karena nanti kalau kalian penelitian itu, mungkin kalau semester 6 kalian masih sama-sama ya, tapi kalau sudah penelitian, kalian akan jalan satu-satu ya. Kalian akan jalan sendiri-sendiri dan tidak akan sulit juga mungkin minta tolong ke teman karena sudah sibuk dan sebagainya. Sehingga memang kalian perlu mandiri ya dalam hal melakukan pengolahan data. Oke ya. Kalau sudah tidak ada lagi, nanti Bapak akan WA ke grupnya kalau sudah ada terkait dengan tugas dan juga terkait dengan materi pada hari ini. Oke, saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya kan terbaca semua data yang baik yang di bawah